mereka. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang dan kepada raja-raja Aram. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Seperti pagi hari ini ada sukacita yang melimpah dalam hidup setiap kita. Amin. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau mendengar apa yang menjadi isi hatinya pada pagi hari ini, dan ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita belajar dari 2 Tawarik. Kita sudah sampai 2 Tawarik pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan lihat 2 hal yang bagian yang saya sampaikan buat kita. Yang pertama kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagian yang pertama yang saya bisa sampaikan dari 2 Tawarik pasal yang pertama. Kita baca ini bersama-sama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Salomo anak Daud menjadi kuat geraja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim atau kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala kuat. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab di situ kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiriatnya ke tempat yang di tabut itu, sebab ia telah memasang kemah. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Ur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan dirinya kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepada. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini adalah, kalau kita melihat dari 2 Tawarik pasal yang pertama ini berbicara tentang bagaimana Salomo menjadi seorang raja yang dipilih Tuhan, yang menjadi seorang raja. Dan awal-awalnya Salomo, di sini ayat ini berkata Salomo itu jadi kuat dan hebatnya luar biasa. Tetapi yang kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ketika Salomo ingat bahwa kekuatannya, kehebatannya karena disertai Tuhan, maka dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban dan berdoa di hadapan Tuhan di sana. Tetapi yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, bahwa sebelum Tuhan berfirman kepada Salomo, ada sesuatu yang Salomo lakukan. Untuk Tuhan bilang begini, apa yang kamu minta Salomo? Untuk ada satu kata yang keluar dari mulutnya Tuhan kepada Salomo, ada sesuatu yang Salomo lakukan. Sehingga kalau kita lihat ayat 7 berkata bahwa Tuhan berfirman kepada Salomo, apa yang engkau minta kepada aku? Apa yang Salomo lakukan pada saat itu? Ayat 6, coba kita perhatikan ayat 6 di sini berkata demikian. Ayat 6, Tuhan berkata, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Firman itu datang kepada Salomo pada saat kapan? Pada saat sesudah Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kamu minta? Pada saat kapan? Sesudah Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pagi ini ada satu pelajaran penting buat saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat. Lakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan lakukan apa yang kau mau. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka Tuhan akan lakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Contohnya apa? Buktinya apa? Ketika Salomo mempersembahkan korban, Tuhan berfirman kepada Salomo, apa yang kau mau? Apa yang kau minta daripada? Pagi hari ini cuma saya mengingatkan setiap kita yang ada di tempat ini. Pastikan pribadimu, hari ini kau hadir, kan kau mempersembahkan sebuah korban kepada Tuhan. Bukan motivasi kita lain, bukan tujuan kita lain, tetapi motivasi kita yang terutama adalah kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya percaya hati Tuhan disenangkan, maka pasti ketika kita keluar dari ada jawaban yang kita dapat. Oleh karena itu yang kita harus ingat, lakukan sesuatu yang Tuhan suka, lakukan sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup, maka Tuhan akan lakukan apa yang kita mau. Beberapa minggu lagi kita akan akhiri tahun. Kalau kita koreksi setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang kita lakukan yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup. Saya lagi mengoreksi hidup saya, Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga. Kita lagi mengoreksi hidup kita. Seberapa banyak, seberapa besar dalam hidup ini kita sudah lakukan apa? Lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Sudahkah kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup? Kita ingat bahwa kita ada sampai detik ini, itu karena Tuhan. Karena kalau kita lihat tadi ketika Salomo menjadi kuat, menjadi hebat. Ayat yang pertama yang tadi kita, karena Tuhan menyertai dia, ingat dia pergi untuk mempersembahkan korban. Dan bukan cuma itu, sampai di sana Tuhan berfirman, apa yang engkau minta daripada? Pertanyaan itu muncul kepada Salomo pada waktu apa? Pada waktu dia selesai mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada waktu selesai dia melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Hari ini juga pertanyaan yang sama. Pastikan itu dalam hidup setiap kita. Tuhan bilang begini, apa yang kau inginkan? Cuma jadi persoalannya buat kita pada pagi hari. Hati kita tertuju cuma pada satu, yaitu Tuhan ada di dalam. Pagi ini kita datang, kita mengucap syukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan itu baik dulu, sekarang, sampai saya ada sampai hari itu karena Tuhan. Kita persembahkan korban pujian kita dengan hati yang sungguh. Makanya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akalmu, segenap kekuatanmu. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita datang karena kita ingat kebaikan Tuhan. Amen. Dan ketika kita ingat kebaikan Tuhan, apa yang kita kerjakan? Hari ini kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Dengan hati kita bersyukur kepada Tuhan.
lewat korban Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan, waktu. Tetapi ini yang menjadi ingatan buat kita. Sekali lagi, lakukan sesuatu yang Tuhan mau, maka Tuhan akan lakukan apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara mau. Kadang-kadang kita lebih utamakan apa? Apa yang saya mau? Berkati saya Tuhan pagi ini, berkati, cukupkan Tuhan, cukupkan. Tapi pernah kita berpikir bahwa kita mau lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan? Sekali lagi buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sekali lagi, mumpung masih ada waktu buat kita, coba kita renungkan, coba kita pikirkan dalam hidup setiap kita. Sudah berapa besar, sudah berapa banyak saya kerjakan, saya lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, saya percaya pagi hari ini juga Tuhan pasti menjawab setiap apa yang kau mau. Ini bagian yang pertama yang kita bisa lihat, menjadi pelajaran buat kita, bahwa Tuhan tahu keinginan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan. Tapi kita juga harus tahu apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup setiap kita. Lakukan yang terbaik, persembahkan korban pada Tuhan. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat 12. Saya hitung sampai 3 mulai. 1, 2, 3. Pada malam itu juga Allah menampakkan dirinya kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Kaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah ada pada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa membencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah ucapkan engkau. Ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah. Bagian yang kedua yang kita bisa lihat, bagian yang kedua ini kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kedudukan Salomo semakin kuat karena Tuhan menyertai dia pergi untuk mempersembahkan korban dan dia berdoa. Dan kalau kita lihat bagian ini adalah doa-doa Salomo yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, kalau kita teliti ayat-ayat ini baik, ternyata doanya Salomo pada bagian ini doa yang sangat istimewa di hadapan. Kenapa demikian? Ayat 10 coba kita perhatikan. Kenapa doa ini Salomo itu sangat istimewa? Ayat 10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat
keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar? Kenapa tadi saya katakan bahwa doanya Salomo itu, Raja Salomo itu sangat istimewa di hadapan Tuhan? Karena kalau kita lihat, doanya tidak umum, tidak seperti biasanya. Karena saya percaya Salomo itu tahu. Dan kita juga tahu siapa yang berkata, apa yang engkau minta kepadaku? Dia raja, dia yang menciptakan langit dan bumi, dan itu pasti datang. Coba saudara bayangin. Yang ngomong ini, apa yang kau minta daripadaku? Akan kuberikan kepadamu. Pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang pasti ketika dia ngomong pasti dapat. Tapi yang menjadi istimewa di hadapan Tuhan, kenapa doanya menjadi istimewa? Karena Salomo tidak minta berkat, kekayaan, harta dan sebagainya, kemuliaan yang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayat 10? Hikmat dan pengertian. Salomo minta hikmat dan pengertian. Hikmat ini mewakili segala berkat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Ayub 28 ayat 28 berkata demikian. Coba kita perhatikan. Ayub 28 ayat 28. Kita baca ini bersama-sama. Ayub pasal 28 ayat 28. 1, 2, 3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah. Ada dua hal yang kalau kita memiliki hikmat itu, takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang berhikmat itu apa? Memiliki hikmat Tuhan. Yang kedua adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kita berkata, firman Tuhan berkata bahwa tetapi kepada manusia yang berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itu dapat. Inilah yang menjadi sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat Salomo berdoa seperti itu, apakah Tuhan cuma memberikan hikmat kepada Salomo? Tidak, hikmat dan pengertian kepada Salomo. Tidak. Ayat-ayat yang tadi kita baca, dia dapatkan segalanya, kekayaan, harta, ditambahkan segalanya kepada Salomo. Karena itu saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengerti apa yang menjadi persoalanmu hari ini. Tetapi hari ini ada hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa masuk kepada tahun yang baru, pada tahun depan sebentar lagi. Ada banyak hal yang akan terjadi. Ada banyak tantangan yang mungkin jauh lebih berat daripada tahun yang kita jalani. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, minta hikmat Tuhan supaya setiap langkah kita, setiap tindakan kita tidak salah. Karena tanpa hikmat Tuhan dalam hidup kita pasti kita salah langkah. Karena tahun yang baru nanti kita ke depan, ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita putuskan. Dan kalau kita lihat, ada banyak hal yang salah yang kita lakukan. Karena kita seringkali apa?
Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu pagi ini berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan, tahun depan apa yang saya akan lakukan? Ada banyak keputusan yang saya akan putuskan dalam hidup ini. Tetapi saya minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Supaya ketika saya memutuskan segala sesuatu, saya tidak salah. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai saya. Lebih bernilai, lebih berharga daripada apa? Kita minta harta kekayaan. Kita minta sesuatu yang memuaskan keinginan kita. Oleh karena itu, inilah yang dilihat oleh Tuhan, bahwa doanya Salomo itu spesial ya. Luar biasa. Apa yang kita doakan? Biasanya kalau akhir-akhir tahun ini kita mulai berdoa, Tuhan berkati, pasti. Amin. Pasti Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan mampukan saya. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti berkati kita. Tetapi ketika kita minta hikmat Tuhan, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah beranjak daripada hidup. Makanya kemarin kita dengar di dalam Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya kembali diingatkan, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga kita diingatkan oleh Tuhan. Doa seperti apa yang hari-hari ini kita doakan? Jangan salah berpikir begini, saya ikut doa pagi terus, tapi nggak kaya-kaya. Ada orang yang salah berpikir kayak gitu. Dia berpikir bahwa gini, kalau dia doa terus menerus, dia nanti menjadi orang yang kaya. Salah. Doa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Prinsipnya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, berarti berkat itu akan menyertai kita. Bukan urusan kaya atau miskinnya, bukan. Tapi masalah penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena itu biar pagi hari ini setiap kita yang ada di tempat ini minta hikmat Tuhan. Sebelum kita melangkah kepada tahun yang baru, coba kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, kami hikmat-Mu dalam hidup saya. Saya butuh hikmat Tuhan, supaya apa? Tahun yang baru, nanti hari-hari yang saya lewati ini, saya tidak menyakiti hati Tuhan, saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan seterusnya, Tuhan tuntun perjalanan langkah saya, bisnis saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, studi saya, apapun yang saya lakukan. Ada keputusan di dalamnya, ada pilihan di dalamnya, ada keputusan di dalamnya. Dan Tuhan minta hikmat dari Tuhan. Berikan saya pengertian, sehingga ketika saya ambil sebuah keputusan, itu tidak salah. Karena seringkali apa yang hilang dalam hidup kita karena apa? Salah mengambil keputusan. Ketika saya baca ayat ini, saya berkata, luar biasa hidup Salomo itu, luar biasa. Sekalipun sesudah nanti perjalanan kesananya dia gagal,
Tetapi kita lihat apa yang dia lakukan itu luar biasa. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini kita diperhadapkan dengan perkataan seperti itu, pertanyaan, Tuhan bilang, apa yang kau mau? Apa yang kau inginkan? Mungkin saya langsung jawab, oh begini Tuhan, saya mau kepingin punya ini, mau kepingin seperti ini, mau kepingin seperti ini. Tapi pernah berpikir, kalau pertanyaan ini yang datang buat setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini, pagi hari ini, apa yang kau minta kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Apa yang kita minta? Pasti yang kita minta berkah, berkah. Kalau roh takut akan Tuhan ada dalam hidup setiap kita, jangan takut berkat hilang. Amin. Mau usaha apapun, manusia mau berusaha untuk apa? Mengagalkan berkat yang Tuhan kasih kepada. Kalau roh takut akan Tuhan, kalau hikmat Tuhan itu ada dalam hidup, takut akan Tuhan ada dalam, berkatmu akan tetap terpelihara sampai kapanpun. Ada aja. Dan hari ini Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan buat saya dan Bapak Ibu Saudara, buat apa? Kita jaga hikmat. Kalau hikmat itu sudah ada dalam hidup kita, roh takut akan Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita, jaga. Pelihara roh takut akan Tuhan itu ada terus menerus dalam hidup setiap hidup kita. Tahun depan pasti ada kesulitan. Saya percaya tahun depan pasti ada kesulitan. Tapi setiap mereka yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan luputkan dari segala. Makanya kalau kita masih ada, kalau kita masih yang tadinya, waduh gak mungkin, dan itu saya alami Bapak Ibu. Kadang-kadang berpikir, mana mungkin, udah gak mungkin lagi, udah. Tapi ada aja cara Tuhan, ada aja caranya. Udah gak bisa apa-apa. Kadang-kadang, waduh. Saya belajar, kalau saya naik motor, saya selalu memperkatakan kata iman, memperkatakan kata-kata iman. Bukan untuk saya dapat, bukan, tapi apa? Menjaga. Dengan kita selalu ngomong yang positif, kata-kata iman dalam, kita lagi menjaga hadirat Tuhan itu ada dalam hidup. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, ada sih masalah ada. Tantangan itu ada Bapak Ibu Saudara. Tapi selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Makanya Paulus ada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara, bukan cuma satu. Segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Ada Tuhan. Masih ada Tuhan dalam hidup kita. Jaga roh takut akan Tuhan itu terus. Hari ini, besok, nanti tahun depan tetap ada. Terus minta hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita, supaya setiap keputusan saya tidak salah, berkat itu hilang dalam hidup. Ketika kita lihat ini tidak baik, wah ini nggak benar. Ketika kita lihat itu salah, kita nggak lakuin. Dua hal yang firman Tuhan ingatkan buat kita.
pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan lakukan apa yang kita mau. Yang kedua, ketika kita berdoa, meminta, jangan cuma untuk memenuhi keinginan daging kita, maunya kita. Tetapi ketika engkau berdoa, ketika saya berdoa, ada satu hal yang kita harus minta daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Itu harus tetap ada dalam hidup setiap kita. Karena ada Tuhan di dalam hidupmu, maka penyertaan Tuhan akan selalu bertambah dalam. Tidak akan ada sesuatu yang baik dalam hidup kita akan hilang. Akan terus bertambah dalam hidup. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus.